Saat gadis itu sudah pergi, ternyata Dao yang curiga langsung mencoba mengambil kantong sampah milik gadis itu. Dengan jijai dia pun berusaha meraih kantong tersebut. Dan saat membukanya, betapa terkejut dirinya ketika mengetahui jika isi di dalam kantong sampah sang gadis tersebut adalah beberapa kemasan bahan makanan yang masih bagus. Dia pun mengumpat. Dia pun terus mengawasi gerak-gerik sang gadis. Dan malam itu dia sudah berada di kamar sebelah Amon. Dao mencoba menguping dari dinding itu apa yang sedang dilakukan Amon di kamarnya, di mana terdengar samar-samar suara gadis itu yang sedang berbicara di telepon dengan seseorang, di mana Amon berkata jika dia akan segera dikontrak agensi dan impiannya hampir terwujud. Terkadang aku berpikir apakah kecantikanku ini sepadan, tapi aku sudah mulai terbiasa, ujarnya seraya berkata jika dia akan pergi makan dan menghindari panggilan telepon itu. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba Dao mendengar suara erangan dan cakaran serta benda yang dibanting. Gadis itu pun bergerak mundur dari dinding itu, seraya bertanya-tanya dalam hatinya apa yang sedang dilakukan Amon. Sementara penjaga yang mendengar suara keributan di kamar gadis itu pun memeriksanya dan melihat tubuh sang gadis yang tiba-tiba tergeletak di lantai. Kau pasti mabuk, gumamnya. Namun seketika dia pun berteriak kencang demi melihat sosok yang muncul dari kegelapan itu. Dia pun akan berlari keluar, namun seketika pintu itu tertutup dan tak dapat dibuka. Lelaki itu pun berteriak histeris. Keesokan paginya, Dao yang sedang bercermin menemukan wajahnya makin parah, di mana tiba-tiba terdengar suara pintu kamarnya diketuk. Dan saat membukanya, dia pun menemukan selembar kertas bertuliskan kalimat berhentilah berusaha. Kau tak boleh tahu, aku memperingatkanmu. Dengan amarah bergejolak, gadis ini pun mendatangi gedung sekolahnya dan mencari sang gadis. Dan saat dia melihat Amon sedang asik bersuah foto dengan para gadis itu, dia pun langsung melabraknya dan berkata jika kepribadian Amon sangatlah buruk dengan mengiriminya kalimat mengancam itu. Teman-temannya pun bertanya pada Amon mengapa dia melakukan hal itu pada Dao. Namun temannya yang lain berkata jika itu haknya untuk memberitahu siapapun. Sang gadis hanya diam, lalu dia pun bergegas berlalu.